Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghambat kasih Allah kepada orang-orang yang dikasihinya. Seperti itulah yang diperlihatkan di dalam firman ini, bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang telah murtad dan berdosa kepada Tuhan. Dan mereka telah meninggalkan Allah dan menyembah Allah lain. Moral mereka telah hancur, kejahatan ada di mana-mana, dan penindasan terjadi di mana-mana juga. Mereka sebagai umat pilihan Tuhan tidak memperlihatkan diri mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Tentu semua tindakan dan perbuatan yang mereka perlihatkan itu mendatangkan konsekuensi hukuman dari Allah. Mereka menjadi bahan cercaan dan ejekan dari bangsa-bangsa lain atas perilaku mereka yang telah menajiskan nama Allah. Namun, sekalipun demikian, Tuhan tetap mengasihi mereka bangsa Israel kepunyaannya. Bahkan sekalipun umatnya sedang berada di dalam penderitaan oleh penghukuman, dikatakan bahwa kasih setia Allah tetap memperlihatkan kasih-Nya kepada umatnya. Semua itu bukan karena kebaikan umatnya, melainkan semata-mata adalah hanya karena kasih Allah kepada umatnya. Dan bukti dari tindakan kasih-Nya dalam janji pemulihannya kepada umatnya adalah yang pertama dikatakan, Allah akan menjemput, mengumpulkan, dan membawa kembali umatnya ke tanah Israel. Dan yang kedua, Allah akan mentahirkan, membersihkan, menguduskan, dan memurnikan kembali hidup umatnya dari segala dosa dan kenajisan mereka. Yang ketiga, memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang keras akan digantikan dengan hati yang taat. Semua itu diperlihatkan agar mereka, umat Tuhan, mampu mengikuti segala kehendak Allah dan meninggalkan segala kejahatan mereka, dan juga sekaligus sebagai bukti bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, Allah yang membebaskan dan yang menyelamatkan. Pentahiran dengan pengampunan dari Allah nyata berkuasa membawa perubahan bagi hati umatnya yang keras dan tidak taat menjadi berhati yang lembut yang bersedia untuk taat kepada Allah. Manusia baru dengan hati yang baru adalah mereka yang telah dilahirkan kembali dan hidup di dalam roh Allah yang telah merasakan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam dirinya, sebagaimana dialog Nikodemus dan Yesus tentang manusia baru yang dikutip dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tuhan menempa hati umatnya dengan kuasanya yang luar biasa, seperti membentuk emas murni dalam tuangan yang baru. Emas itu harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala untuk melepaskan segala kerak yang melekat dan menghasilkan emas yang murni. Demikianlah Allah yang membaharui hati dan menempa hati serta memurnikan umatnya melalui hukuman pembuangan. Allah membaharui hati umatnya dengan menuliskan segala perintahnya ke dalam hati umat mereka. Menjadi umat Tuhan yang baik itu bukanlah hanya persoalan bagaimana kita melepaskan baju yang lama lalu kemudian mengenakan baju yang baru, melainkan menjadi umat Tuhan yang baik dengan hidup dalam hati yang baru itu artinya kita mau sungguh-sungguh keluar dari kebiasaan-kebiasaan hidup dan cara hidup yang tidak baik. Allah memberikan hati yang baru dan roh yang baru kepada umatnya. Itu bukan berarti bahwa untuk di kemudian hari mereka akan menjadi dapat terbebas dari segala godaan, dosa, dan kesalahan. Tuhan menggantikan hati yang lama yang telah rusak dan menggantikannya dengan memberikan hati yang baru, di mana hati yang baru dan hati yang taat sehingga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, sehingga dapat mengetahui segala kehendaknya dan menaatinya.
Karena hati adalah pusat dari segala sesuatu yang menentukan seluruh tindakan di dalam kehidupan kita. Hati juga dapat memancarkan dan mencerminkan siapa kita di dalam kehidupan kita ini, seperti dikutip dalam Amsal 27 ayat yang ke-19. Tuhan merindukan agar Dia dapat berada di dalam hati kita. Dia menawarkan hati yang baru dan roh yang baru kepada kita umatnya pada hari ini, agar dapat dibaharui kepada tujuan terbaik kehidupan kita, seturut segala rencana dan kehendaknya. Oleh karena itu, izinkanlah Tuhan untuk senantiasa membaharui hati dan hidup kita oleh kuasa kasih dan pengampunannya di dalam Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, agar dengan demikian kita dipanggil untuk hidup menghasilkan buah-buah yang baik, serta senantiasa hidup dengan menjaga kekudusan Allah. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita.